Pada awal tahun 2022, publik dikejutkan dengan ditangkapnya beberapa artis dalam waktu berdekatan. Januari 2022 baru berjalan 3 minggu, namun kalangan selebritas sudah ramai terseret kasus narkoba. Terdapat 4 artis yang ditangkap dengan jenis narkoba yang berbeda. Yang terbaru, dalam keterangan pers Polda Metro Jaya, Jumat 14 Januari lalu, polisi menangkap artis Viko Fariza karena diduga menggunakan narkoba jenis tembakau sintetis sejak lama. Barang bukti narkotika jenis tembakau sintetis seberat 1,45 gram. Kemudian juga rekan-rekan dari keterangan yang bersangkutan bahwa saudara Viko Fariza atau FF ini sudah lama mengkonsumsi narkotika jenis tembakau sintetis ini, yaitu sejak tahun 2016. Sebelumnya, pada Kamis 13 Januari 2022 lalu, musisi sekaligus aktor Ardhito Pramono ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan narkoba. Ardhito ditangkap aparat Polres Metro Jakarta Barat di rumahnya di Klender, Jakarta Timur saat mengonsumsi ganja. Polisi menemukan barang bukti ganja seberat 4,8 gram. Ardhito juga sudah mengakui pertama kali menggunakan ganja pada tahun 2011 dan sempat berhenti, namun ia kembali menggunakan ganja sejak tahun 2020. Terbukti mengonsumsi ganja, Ardhito terancam hukuman 4 tahun penjara. Selain ganja, ia juga terbukti mengonsumsi obat penenang jenis aprazolam. Mana narkotika jenis ganja ini didapat oleh tersangka dengan cara membeli kepada seseorang yang saat ini sudah kita ketahui. Nama musisi Ardhito Pramono menambah daftar panjang selebritas yang terjerat narkoba. Sebelumnya ada pesinetron Naufal Samudra yang ditangkap pada 7 Januari lalu. Naufal Samudra ditangkap polisi karena diduga memesan liquid ganja bersama artis Jeff Smith kepada salah satu bandar. Penangkapan Naufal Samudra merupakan pengembangan kasus narkoba artis Jeff Smith di akhir tahun 2021. Namun, pemain sinetron ini dinyatakan bersih dari narkoba. Saat ini, Naufal berstatus saksi dan bakal direhabilitasi di Cibubur, Jakarta Timur. Sebelum Naufal Samudra, pedangdut Felin Shu juga ditangkap bersama suaminya Budi Haryanto di rumahnya di Kota Bekasi. Hasil pemeriksaan urin, Felin dan suami positif gunakan narkoba jenis sabu. Polisi menyita sabu di 2 tempat berbeda dari penangkapan ini. Sabu pertama ditemukan dikemas dalam plastik klip dengan berat 0,08 gram, sedangkan sabu lain terdapat di dalam pipet. Sebelumnya, pada Desember 2021, polisi juga telah menangkap artis Jeff Smith setelah ia terbukti menggunakan narkoba jenis LSD. Diketahui artis Jeff Smith juga sempat tersandung kasus narkoba pada April 2021. Selain Jeff Smith, pada Desember 2021, artis Rizky Nazar juga ditangkap oleh polisi di kediamannya saat sedang mengonsumsi narkoba pada 13 Desember. Dalam penangkapan ini, polisi menyita barang bukti berupa ganja yang sedang digunakan Rizky Nazar, hingga akhirnya ia ditetapkan sebagai tersangka. Penangkapan Rizky Nazar hanya berselang 3 hari dari penangkapan artis Bobby Joseph, yakni pada 10 Desember 2021 di kawasan Jakarta Barat. Sementara artis Nia Ramadhani dan suaminya, pengusaha Ardi Bakri, juga ditangkap polisi atas penggunaan narkoba jenis sabu di bulan Juli 2021. Saat ini, artis Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakri telah divonis 1 tahun penjara terkait kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Padahal sebelumnya, mereka dituntut jaksa 12 bulan menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Cibubur. Mereka dinyatakan bersalah dan secara sah telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri. Kuasa hukum Nia dan Ardi menyebut akan mengajukan banding atas putusan tersebut. Diketahui sepanjang pada tahun 2021, setidaknya ada 9 selebritas yang tersandung narkoba. Alasannya pun beragam, mulai dari pelarian untuk mengatasi tekanan stres, pereda beban pekerjaan, dan penambah energi. Sederet penangkapan selebritas dalam sebulan terakhir ini pun jadi sorotan gerakan anti narkotika atau Granat. Ketua DPP Granat, Asep Iwan Iriawan, melihat penangkapan ini ibarat bom waktu.
Bagi Asep, banyaknya pekerja seni yang terjerat oleh kasus narkotika disebabkan oleh sejumlah hal. Salah satunya dikenalkan dari rekan sesama komunitas. Selain itu, hal yang membuat selebritas terjerumus dengan penyalahgunaan narkoba ini salah satunya adalah gaya hidup. Ya kan mereka tahu pemain-pemain ini ya, pemasok ini dari kelompok pertama sampai kelompok bandar terakhir itu mereka tahu siapa yang pakai, mereka akan mencoba. Nah akhirnya kan tadi saling memberitahukan. Nah, pertama si A dapat dari si B, nah, nanti si A ngasih tahu ke si C, D, E, F. Nah, udah tau lah pemasoknya si B. Jadi itu udah istilahnya dari mulut ke mulut, udah TST tahu sama tahu. Menurut psikolog Tara De Touras, ada beberapa hal atau faktor yang biasanya menjadi tujuan saat seseorang memutuskan untuk menggunakan narkoba. Sebetulnya nggak hanya kepada selebritas ya. Intinya adalah ada 3 hal utama nih yang biasanya jadi tujuan nih saat orang menggunakan narkoba. Yang pertama untuk dapetin kesenangan, kenikmatan, hiburan gitu ya. Pengen happy, pengen fun. Yang kedua untuk menenangkan diri. Misalnya pengen lebih tenang, pengen lebih nyaman, relax, bisa istirahat, bisa lebih santai. Atau yang ketiga untuk mengatasi stres. Mengatasi stres ini artinya ada dijadikan pelarian ya dari masalahnya, misalnya tekanan hidup, ada tuntutan, ada perasaan kesepian, ada kecemasan, sehingga larinya menggunakan narkoba. Faktor lingkungan, ketersediaan, dan kemudahan akses juga menjadi salah satu pemicu selebritas untuk menggunakan narkoba, di mana mereka sudah menormalisasi hal yang tidak semestinya. Pada Kompas.com, sosiolog Universitas 11 Maret atau UNS Surakarta, Derajat Trikartono menganggap fenomena itu sebagai elective affinity. Elective affinity ini pertemuan yang tidak direncanakan, tetapi secara kebetulan memiliki kesamaan kepentingan dan kebutuhan. Menurutnya, di satu sisi, para artis ini harus mampu tampil prima sesuai dengan tuntutan skenario. Karena itu, mereka harus kehilangan biopower atau kuasa atas dirinya sendiri. Ketika berada dalam situasi titik jenuh saat tubuh memanggil dirinya, maka hadirlah narkoba. Di sisi lain, para pebisnis narkoba melihat bahwa ada pasar yang sedang mengalami kekosongan untuk itu. Bagi pebisnis narkoba, artis merupakan pihak yang paling enak untuk dilayani karena secara materi mereka mampu untuk membeli itu. Namun, apapun alasannya, narkoba bukanlah jalan keluar untuk mengatasi masalah, malah justru akan semakin memperumit masalah. Deretan artis yang terjerat kasus narkoba ini menandakan bahwa bahaya narkoba mengintai berbagai kalangan komunitas dan ada di mana-mana. Oleh karena itu, mari kita menjaga diri dan keluarga kita dari narkoba demi mewujudkan masa depan yang lebih baik.